narasumber kita. Saya coba akan mengundang narasumber kita. Cia. Sambil menunggu ini ada Cilani yang baru bergabung. Yo, yang lupa lagunya, yang judulnya lupa. Sambil menunggu. Oke, ini ada Hengki Sutanto dari Jambi. Thank you. Nah, waduh, ini satu layar kepala saya dikit, saya mundur sedikit nih. Thank you, Pak Ciwi. Pak Ciwi bisa Gimana kabarnya? Aduh, kabarnya habis kedengeran kok, suaranya oke, good sih. Ya. Kabarnya habis kena hujan lebat, di Jambi barusan hujan lebat, dan saya basah Oh kuyup. ya? Jadi mau nggak mau ini habis mandi. Belum sampai gitu. Jakarta? Belum sampai Jakarta ya hujannya. Nggak sampai. Jakarta terang, walaupun agak mendung, tapi cuaca baik. Enak. Oke, kayaknya ini jatah malam hujannya di Jakarta kok. Nggak apa-apa lah, Ya. buat apa udara segar, dingin, peluk bantal. Iya. Kok tapi sebelumnya saya mau ngucapin thank you dulu kok. Kemarin pagi kita ngobrol cicet-cicet sedikit, lalu saya minta waktunya Coach Ciwi juga, dan akhirnya bless banget dikasih kesempatan untuk sore hari ini ya untuk menemani teman-teman kita yang sedang menjalankan ibadah Ramadan, puasa Ramadan sambil ngabuburit, sambil kita live Instagram. Nah, Iya, pada sore thank you juga buat kamu Sandi, kesempatan buat kita berdua live. Udah lama nggak ketemu dan kita harus stay at home, tapi bisa chit-chat ya. Iya. Ya, untuk teman-teman yang baru bergabung, ya, saya ucapkan selamat bergabung. Ya, bisa juga bantu di tap love supaya kita sama-sama menyebarkan energi positif, ya, sama-sama menggetarkan vibrasi positif, dan juga bisa bantu untuk share kepada teman-teman supaya apa yang akan disampaikan oleh Coach Ciwi bisa tidak hanya menjadi apa ya satu tambahan informasi untuk kita saja, tetapi untuk teman-teman lainnya juga. Kok ini saya langsung aja kok ya, karena ini udah banyak teman-teman yang mungkin sudah karena saya buka itu 15 menit sebelumnya dan ternyata udah banyak yang bergabung, berarti kan udah banyak yang cukup mantengin gitu ya. Saya mau tanya gini, sebagai dengan background sebagai pengusaha, juga sebagai konsultan profesional, konsultan, dan saya juga mendengar Koko aktif sekali menjadi mentor untuk beberapa orang yang memang mau terjun ke dunia entrepreneur. Nah, di kondisi saat ini yang kita bisa bilang ini adalah kondisi work from home, di mana mungkin beberapa kegiatan ekonomi agak sedikit slow. Apakah secara ilmu konsultan di bidang ekonomi ini termasuk terprediksi nggak sih kok? Apakah memang ada siklus kan gini? Apakah ada siklus ekonominya memang akan terjadi proses ini atau bagaimana? Nah, Oke, ini pertanyaan berat nih buat dari seorang Pak dosen. saya sambil nyiapin buku kertas juga ini udah mau nyatet semuanya. Jadi untuk teman-teman juga bisa ya dicatat, mungkin nanti ada yang mau ditanyakan bisa kembali bisa ditanyakan. Boleh ya kok ya? Nanti saya minta waktunya untuk para sahabat online yang setia bersama kita. Oke kok, thank you. Boleh langsung kok gimana? Apakah terprediksi nih? Pada dasarnya saya saya sharing lah apa yang saya tahu lah ya. Kayak saya juga bukan seorang expert ekonom, analis atau prediksi apapun ya. Tapi kalau kita bicara apakah hal ini periode ini bisa diprediksi atau tidak, sesungguhnya nggak ada yang tahu. Karena kan pada tahun ini, awal tahun kita masih semua baik-baik aja. Oke, akhir tahun lalu masih baik-baik, awal tahun tuh masih cukup baik. Oke, semua tidak ada prediksi karena ini bukan suatu kejadian dari akibat suatu transaksi bisnis, bukan. Tapi ini kan kejadian alam. Oke, dan kejadian alam yang bukan yang bisa diprediksi. Beda kalau musim atau puting beliung ya, topan itu semua bisa diprediksi walaupun alam. Tapi kan ini adalah force major dari alam yang kita nggak prediksi. Saya bilang tidak ada yang tahu, tidak ada yang pernah prediksi bahwa ini terjadi, oke? Tapi ya memang semua itu mungkin saja dan selama itu adalah dari Tuhan, apapun bisa terjadi, ya kita cuma bisa berjuang tetap faith bahwa ini akan berlalu. Tapi ya tidak ada yang prediksi, tidak ada yang prediksi.
Oh, berarti memang di luar unpredictable gitu ya. Nah, ini Iya, kok, iya, force major. eh, kalau kebetulan kan saya di Jambi nih kok, di Jambi. Bisa Ya. dibilang kita di provinsi yang mungkin baru berkembang, mungkin dampaknya tidak terlalu signifikan. Tetapi untuk Hmm. teman-teman yang saat ini berdomisili di kota-kota besar di Jakarta, Surabaya, dan di kota-kota lain yang menjadi nafas dari kegiatan perekonomian itu sendiri. Nah, dengan latar belakang Koko sebagai pengusaha, sebenarnya tindakan preventif apa sih yang bisa kita lakukan menyikapi kondisi yang terjadi saat ini? Oke, kebetulan memang ini kita di corporate maupun di bisnis yang lain semua semua sama aja ya dalam hal ini ya. Oke. Mm-hmm. Beberapa yang kita selalu bilang bahwa pertama adalah cash management. Oke, ini yang Ya. paling penting bagaimana kita harus melakukan cash management, planning management kita ke depan untuk 6 bulan ke depan, cash flow kita bagaimana harus diatur dengan baik. Karena itu penting sekali. Kenapa? Mm-hmm. Karena kita penting sekali. Pertama, gaji karyawan itu harus bisa mungkin kita tidak ada yang tertunda. Oke, Mm-hmm. karena kita tidak mau mengurangi lah dampak domino dari efek krisis ini. Dari abnormal ini, kan harus sebut krisis, oke? Dapat dari abnormal ini, karena karyawan harus diperhatikan bagaimana gaji bisa tertahankan, mereka tetap bisa dapat gaji full, sehingga roda ekonomi bisa berjalan. Karena kalau enggak, konsumsi tidak jalan, maka nggak akan jalan. Oke. Hal kedua yang benar biasa kita selalu push orang-orang adalah, dan memang sudah terjadi ya, kalau saya nggak tahu Jambi ya, tapi kalau Jakarta dan kota-kota besar ada kreativitas. Kreativitas perusahaan itu melakukan inovasi-inovasi, baik itu produksi, marketing, atau menemukan segmen pasar baru. Ya. Contoh lah, ada sejumlah restoran, oke? Sejumlah restoran kan nggak bisa buka sekarang. Tapi kan sayur segala macam tetap ada, makanan tetap ada, harus ada pemasukan. Jadi gimana? Mereka jual lah bumbu. Jadi nggak jual makanan, tapi jual bumbu. Jadi udah di packing, jadi Anda tinggal di rumah, tinggal masak sendiri. Oke? Tinggal contoh masakan khasnya dia. Oke, bumbu-bumbunya udah ada packing. Anda tinggal beli, tinggal pesan, dia kirim. Oke? Itu apa? Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar tetap akan ada cash flow kepada perusahaan. Oke? Contohnya hotel. Sekarang hotel-hotel di Jakarta lah, saya dari beberapa kota misalnya, udah berubah fungsi menjadi tempat self-isolation. Jadi orang-orang yang mau isolasi mandiri, mereka nginap di hotel. Jadi kalau mau menghindari dari rumah, tapi tidak mau tempat lain, nggak mau di rumah sakit, tapi nggak mau di rumah juga, ya udah hotel. Dan sejumlah hotel memang sudah menyiapkan fasilitas isolasi mandiri ini. Jadi suatu kreativitas agar bisnis tetap berjalan. Dan itu penting sekali. Gitu loh. Kita harus lakukan. Karena kalau kita jualan cuma satu macam barang, contoh kamu jualan ke suatu makanan ya contoh lah. Kamu nggak bisa jualan. Kamu nggak bisa harap orang datang ke toko kamu. Jadi kamu harus jemput bola, dan jemput bola yang dalam bentuk yang memang bisa diserahkan, dikirim, dikasih kemana, dioper ke mereka gitu loh. Kalau kita nggak bisa berharap orang datang lagi ke toko kita saat ini. Kan PSBB. Saya nggak tahu Pak Jambi udah PSBB belum? Sepertinya belum. Di Jambi belum PSBB. Kita masih belum PSBB, tapi ya memang beberapa orang sudah mulai aware untuk physical distancing. Ya memang mungkin karena Jambi sendiri itu bukan kota tujuan wisata, sehingga memang tidak terlalu banyak orang luar yang datang. Tapi tetap ini kok. Ya, agak sedikit menarik kok. Saya melihat ada di sini kok Ciwi menekankan tentang inovasi. Nah, berangkat dengan latar belakang yang Koko juga mulai aktif untuk terjun sebagai mementoring beberapa orang yang ingin terjun ke dunia entrepreneur. Nah, sebenarnya yang apa sih hal-hal yang bisa di-highlight kepada calon entrepreneur atau untuk beberapa para pengusaha yang mereka menggunakan jasa profesional konsultan untuk menghadapi kondisi seperti ini? Oke. Apa yang kayak gini,
sesungguhnya kalau kita bicara dunia bisnis ya, corporate, dunia corporate sama dunia bisnis yang lebih kecil, itu sama, oke? Harusnya ada mentoring, oke? Kita harus ada punya mentor. Nah, makanya kalau di dunia corporate, ya, dia panggilnya konsultan, oke? Bayarnya miliaran, oke? Satu project, ya paling murah itu miliaran, oke? Paling murah itu miliaran, oke? Kalau ya cuma ratusan juta, itu mungkin hanyalah proyek kecil. Tapi kalau bicara proyek konsultasi dalam arti yang seperti sekarang ini, itu pasti miliaran, oke? Tapi kan siapa yang punya modal sebesar itu? Dan kedua, oke, mentor konsultan yang dipanggil ada konsultan yang memang, contohlah kita di dunia orang yang mau terjun dalam bisnis, oke, mentoring itu penting karena kita nggak mau namanya try and error, oke. Contohlah saya mau ke Jambi, oke, saya mau ke Jambi, saya tanya kepada Bro Sandi yang memang udah di Jambi dan pernah ke Jambi, atau saya tanya orang Bandung? Oh, tentu tanya saya. Kalau saya tanya orang Bandung, dia bawa saya Ciamplas. Dia jelasin saya Ciamplas. Dia kan bilang, naik mobil aja, lewat tol. Bisa saya sampai Jambi berapa jam? Ya kan? Kalau sampai Jambi, tahu-tahu munculnya Surabaya. Ya di Jambi belum ada jalan tol kok. Ada jalan tol lintas Sumatera ya. Iya, belum ada jalan tol di kita. Ya, itu dia kembali lagi. Ya, oke, lanjut kok boleh. Ya, mas tadi mentoring itu, karena contoh saya bilang, kalau kita punya mentor yang kuat, yang telah melalui prosesnya dan mengetahui prosesnya, dan try and error ini, testing, uji coba ini, kesalahan-kesalahan yang tidak diperlukan bisa kita hindari, ya kan? Kalau saya bilang, saya mau ke Jambi, kalau saya pergi sendiri, saya tahu, memang saya mungkin demukan, tapi saya juga bisa ketemu tempat yang salah, penginapan yang salah, tempat makan yang enak, jalan yang salah, segala macam. Atau saya konsultasi pada mentor, atau lebih tepat adalah orang yang belum pernah ke sana, tapi ngaku udah tahu. Nah, saya juga akan ketemu tempat salah. Makanya saya ketemu orang mentoring yang memang bisa melalui prosesnya. Dan itu penting. Itu ya kenapa kita dalam bisnis itu salah satu yang kita harus butuh adalah mentoring, karena bantu kita untuk memahami the way to do it, okay? Mindset kita, bisnis kita, mental kita, sehingga kita siap. Nah, itu yang perlu sekali, sangat penting sekali untuk kita di dalam hal ini. Terutama sekarang lah, sekarang gini, gimana nih? Aduh, bingung semuanya, ya kan? Kalau kita semua bingung dan kita tidak punya tim, tidak punya mentor, bingung sendiri. Jadi kalau kita punya tim, kita punya mentor, oke? Mentor kita pasti udah punya pengalaman, dan kita punya satu advisor lah, ya, yang kita akan bimbing kita. Jangan belok situ, jangan salah itu salah, belok sini, oke? Arah yang tepat. Oke. Nah, ini kok menarik sekali. Saya sampai ada beberapa poin yang saya catat. Untuk teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang yang baru bergabung. Jangan lupa tap love, supaya kita sama-sama menyebarkan energi positif ya. Juga boleh bantu share, karena semakin berjalan semakin hangat. Nah, sesuai dengan topik yang saya sematkan, peluang dalam krisis gitu loh kok. Nah, tadi yang saya notif adalah kondisi saat ini kita harus punya mentor, ya kan? Nah, korelasinya yang saya ingin mendapatkan satu guidance dari Coach Iwi, bagaimana melihat peluang di dalam krisis saat ini, dan sebagai seorang mentor kan tentu juga apakah pernah merasa down gitu loh. Nah, karena kalau mentornya down, tentu juga untuk membimbing timnya kan juga challenging gitu kok ya. Nah, ini apa sih tips and tricksnya sehingga Coach Iwi bisa melihat kondisi ini tuh apa yang ada di balik kondisi ini, peluang apa yang bisa terjadi, dan bagaimana mentransfer energi itu kepada entrepreneur yang berada di bimbingan Coach Iwi. Oke.
mungkin satu hal, mungkin kita koreksi sedikit terminologi ya, oke? Saya nggak bilang bahwa ini kondisi yang krisis, oke? Karena buat saya dan buat teman-teman saya, krisis itu konotasinya negatif, oke? Krisis, gawat, darurat, buru-buru, ya kan? Tapi kan kalau kita bicara, tapi yang kita butuh sekarang kan adalah energi positif, oke? Energi negatif nggak usah susah. Di luar sana udah terlalu banyak, oke? Jadi kita udahlah hindarilah ya. Jangan lagi kita udah bagaimana proteksi, jangan siram lagi dengan yang negatif, oke? Udah terlalu banyak pro dari negatif. Iya, secara positif lah, ya kan? Jadi kalau kita sebutlah sebagai kondisi abnormal. Oke, kondisi tidak normal dan memang sangat tidak normal lah karena ini kejadian bukan cuma di Jakarta, bukan cuma di Jambi, bukan cuma Indonesia, tapi hampir semua benua ada, ya kan? Jadi kembali lagi kamu tanya saya apa sih yang pentingnya? Sesungguhnya penting adalah komunitas, oke? Positif mental yang membangun kita untuk positive thinking, untuk selalu positive thinking. Karena kalau kita sendiri nggak positive thinking, kita nggak bisa narik orang naik, ya kan? Kita nggak bisa membimbing orang, kita nggak bisa membawa orang naik. Oke? Kenapa? Karena waktu kita tarik orang naik, oke? Kita kan harusnya mempunyai energi untuk tarik dia. Kalau kita nggak punya energi kuat untuk narik dia, kita nggak punya positif yang kuat bagi dia, apa yang terjadi? Kita ikut turun. Ya kan, kita ikut turun gitu loh. Jadi kekuatan positif energi ini dalam melihat, karena gini, kembali lagi tentang krisis itu, kata abnormal itu, oke? Kalau kita melihatnya sebagai krisis, kita udah keburu stres, ya kan? Kita udah keburu stres, kita udah keburu pusing, kita bingung, oke? Dan apa terjadi? Blok dalam mindset kita. Kenapa? Karena kita udah takut duluan. Kalau kita udah takut duluan, biasanya kita nggak akan melihat titik-titik cerahnya. Okay? Padahal di dalam krisis selalu di dalam huruf Mandarin kan gitu. Dalam krisis ada kata peluang, opportunity, ya kan? Jadi selalu ada peluang sesungguhnya. Cuma kalau kita bisa positif, kita bisa tenang, dan kita akan bisa melihatnya. Nah, disitulah kenapa pentingnya adanya komunitas. Untuk selalu membentengi kita, membantu kita, melindungi kita, mensupport kita untuk suatu continuing positive mindset, membimbing kita, mensupport kita untuk menjalankan, melewati masa ini, gitu loh. Oh, berarti ya saya pernah baca gitu kok ya. Saya pernah baca satu buku yang mengatakan bahwa perlihatkan 5 orang temanmu, maka saya bisa tunjukkan masa depanmu. Apakah ini bisa dikatakan bahwa orang-orang sekitar kita atau bisa dibilang sekarang inner cycle-nya kita, orang-orang terdekatnya kita itu adalah komunitasnya kita yang bisa memberikan dampak signifikan terhadap masa depan kita. Apakah seperti itu kok? Iya. Ya, itu betul itu betul sekali karena ini kita apa yang kita lakukan, oke? Umumnya kita terrefleksi dari kebiasaan yang kita lihat orang lain lakukan. Oke. Kalau kita contohlah sekarang gini, kalau saya lihatnya adalah gaji 10 juta, maka bagi saya 10 juta akan biasa. Udah oke, gitu loh. Kenapa? Teman saya 10 juta. Okay? Tapi kalau teman saya adalah yang 50 juta, 100 juta penghasilannya, dan apa yang saya akan tertarik? Saya akan tertarik juga, ikut, mau juga. Kenapa? 10 itu kurang. Ternyata ada yang 50, ada 100. Jadi, sesungguhnya bukan 10. Sesungguhnya harusnya ini. Ya kan? Jadi penting sekali bagaimana kita memaintain itu. Jadi jagalah dan selalulah berada di dalam komunitas Anda, komunitas kita,
sehingga kita tahu bagaimana kita bisa harus berteman. Bukan kita nggak mau berteman sama teman lama ya, nggak. Teman lama tetap kita teman, oke? Kenapa? Karena mereka lah membutuhkan kita saat ini. Mereka ada pasien dalam hidup kita saat ini. Tapi bukan berarti kita harus selalu bersama mereka. Gitu loh. Jadi tidak usah khawatir kehilangan teman, oke? Kalau teman itu memang ada teman sejati, dia akan support kita dalam situasi apapun. Ya, menarik kok. Saya kembali highlight ya. Ini pokoknya saya membantu untuk bisa dibilang menjembatani para sahabat online yang sudah bersiap-siap untuk melakukan memberikan pertanyaan. Gini kok, sesuai dengan tema peluang di dalam krisis. Nah, tadi pagi saya itu baca pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa untuk beberapa perusahaan yang tidak melakukan PHK itu akan mendapatkan stimulus. Nah, berarti kan di sini bisa tergambarkan bahwa kondisi saat ini sudah mulai banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK mungkin gitu kok ya. Nah, sebagai seorang mentor, sebagai yang memberikan bimbingan kepada orang yang mau terjun ke dunia entrepreneur, ada nggak kok tips ataupun bisa dibilang lini bisnis apa sih yang mungkin bisa menjadi pilihan yang tepat, yang sesuai dengan kondisi saat ini, mungkin bagi teman-teman yang saat ini pendapatannya berkurang, apalagi sampai mengalami pemutusan hubungan kerja, di rumah aja, dan lain-lain supaya bisa produktif, dan ibaratnya dapurnya bisa tetap ngebul kok. Nah, ini gimana nih? Ada nggak peluang-peluang yang bisa kita lihat di kondisi seperti ini? Sesungguhnya, kembali lagi kan, tadi saya bilang peluang itu selalu ada. Oke, peluang itu selalu ada. Tinggal kita punya mindset yang bagaimana. Oke, karena mindset itu bicara adalah berani melangkah atau tidak. Oke, kenapa? Krisis kondisi abnormal ini sesungguhnya memberikan pelajaran buat kita. Oke, contoh paling gampang, teknologi lah seperti online. Oke, ini adalah sebuah sebentar kok. Ada yang nge-tap ini nggak ada suara. Boleh teman-teman online lainnya apakah suara kami terdengar? Karena sayang sekali uraiannya sangat bagus. Jadi kalau nggak sampai boleh bantu untuk teman-teman yang mungkin masih setia bergabung, boleh dibantu suaranya terdengar nggak ya? Karena jangan sampai apa yang akan disampaikan sama Coach Ciwi itu tidak terdengar di teman-teman di sana. Boleh untuk teman-teman yang lain yang masih bergabung, saya coba tanya responnya, apakah suara saya terdengar? Apakah suara Coach Ciwi terdengar? Terdengar kok. Mungkin untuk yang sahabat online yang terdengar, mungkin ada gangguan sedikit di koneksi internet. Yang mungkin kalau wifi-nya agak goyang-goyang karena hujan gitu ya. Sinyalnya nyangkut di pohon. Mungkin boleh diganti dulu ke paket data gitu ya. Nah, tapi kalau paket datanya terdengar, boleh ganti ke wifi. Kalaupun nggak terdengar juga, boleh agak cari-cari tempat yang agak kenceng sinyalnya supaya terdengar. Gitu. Tapi jangan keluar rumah. Stay at home. Sorry kok tadi sempat terpotong ya. Gimana kok? Lanjut. Ya. Sesuai kondisi saat ini kan sesungguhnya memberikan banyak pelajaran buat kita pengusaha maupun apapun ya. So, banyak penting. Ada yang satu adalah online business. Ya kan? Online business ini akan sangat berpengaruh. Karena gini, dan kita lihat, kita tidak bisa keluar rumah. Kita tidak bisa datang ke mall. Satu-satunya yang menjembatani apa? Online. Oke? Nah, kita bisa melihat di Jakarta lah, di Indonesia, bagaimana bisnis online berkembang. Jadi penting sekali bagaimana ini salah satu kriteria bahwa bisnis kita sebaiknya, dan saya nggak bilang haruslah ya, karena ini pilihan orang kan, saya bilang pilihan. Tapi sebaiknya adalah bisnis online. Kenapa? Kayak 24 jam. Dan 24 jam. Dan kedua, sebisa mungkin adalah global market. Kenapa? Karena contoh, kalau kita nggak global market, kita di Jakarta misalnya, atau Jakarta awal bulan, awal tahun, banjir. Apa yang terjadi? Bisnis down. Nggak bisa kirim barang walaupun kita online. Ya kan?
tetap nggak bisa kirim barang. Tapi kalau kita global, nah tapi bang global, dan apa yang terjadi? Risiko continuity akan menjadi lebih kecil, sehingga kelanjutannya bisnis akan tetap berjalan. Karena Jakarta tidur, USA udah mulai bangun. Eropa masih siang, ya kan? Eropa tidur, USA masih siang. Oke? Jakarta sebentar lagi pagi. Dan bisnis akan continue 24 jam berjalan terus. Ya kan? Dan ketiga adalah produknya itulah harusnya mencakup user yang variasi itu yang luas. Oke? Segmen pasarnya itu luas. Sehingga apa? Sehingga pemakainya, penggunanya banyak. Demand-nya banyak. Kalau demand-nya banyak, continuing akan tinggi juga. Ya kan? Dan tentunya sebisa mungkin low investment lah. Okay? Low investment, tapi bisa high return. Ya, high return dan low risk. Dengan begitu, maka bisnis ini akan berkembang dengan baik. Kenapa? Dengan adanya, apalagi kita bisa kolaborasi. Oke, kita bikin tim. Kita ada tim yang bisa bekerja sama, baik itu di Indonesia, di Jakarta, maupun di mana-mana. Kalau itu terjadi, maka teamwork kita, bisnis kita akan berjalan dengan baik. Tidak tergantung pada kondisi satu kota, satu negara. Dan kalau tentunya ini harus didukung dengan supply chain global. Sehingga barang-barang tersedia dimanapun. Sehingga kita contoh di Jakarta. Contoh lah kan gini. Saya kemarin lagi, beberapa hari ini lagi diskusi sama orang di Kenya. Kita lagi diskusi bisnis kita, bagaimana dia bisa menjadi mitra partner saya untuk kita bangun bisnis ini di Kenya. Nah, dan itu menjadi satu jembatan. Saya tidak terpusing dengan kondisi Jakarta, tapi dengan bangun Kenya, saya akan menjadi bisnis saya akan berkembang pesat di luar negeri tanpa saya tergantung dengan kondisi di Jakarta. Jadi, tapi untuk itu, satu hal yang terpenting juga kita sering lupa. Kita harus punya sistem pendidikan, sistem business school-nya. Kalau di company, ya, contohnya gini, kamu kalau di perusahaan ya, yang udah stabil ya, karena ini penting, ini sering dilupakan oleh orang-orang. Dia pikir bisnisnya berjalan dengan baik, dia pikir, tapi waktu ada satu orang pergi atau mengundurkan diri atau apapun hilang dari company itu, perusahaan itu goyang. Itu artinya tidak ada punya sistem yang berjalan. Tapi kalau perusahaan yang besar, yang udah stabil, udah mapak, dia ganti direktur, ganti CEO, ganti manajer, ganti apapun, orang itu, perusahaan itu tetap berjalan. Orang baru tinggal gerakin, udah ada sistemnya. Nah, itu sistem pendidikan, sistem ini harus ada kuat. Itulah yang akan membuat bisnis ini bisa duplicable, bisa sustainable, continuing, dan going concern yang baik. Itu penting sekali, kan. Tapi orang tidak lupa. Orang pikir cuma, yang penting saya bisa jualan barang, saya punya produk yang bisa saya jual, saya online, saya udah punya bisnis besar. Tapi jangan lupa, banyak hal lain yang pengaruhnya kepada perusahaan itu, bisnis itu bisa berjalan panjang atau tidak. Itu kan. Ini kok, saya juga menarik juga ini ada komentar salah satu sahabat online yang masuk. Tadi saya mendengar Ko Ciwi mengatakan bahwa justru di kondisi yang ada saat ini, Ko Ciwi bisa membangun relasi ataupun bisa dibilang expand lah ya, expand sampai ke Kenya. Nah, itu kan berarti memang memanfaatkan teknologi saat ini. Nah, apakah ada korelasinya bahwa bisnis ke depan adalah bisnis yang harus berjalan seiringan dengan perkembangan teknologi? Ya, tentulah. Kita janganlah menggunakan teknologi dinosaurus di zaman sekarang. Kita harus berubah. Bisnis berkembang, semua berkembang. Bisnis harus berkembang sesuai dengan, sekarang gini, perusahaan, kita lihat dah ya, perusahaan sekarang apa yang dilakukan di dalam pabrik. Otomatis.
ganti dengan robot, ya kan? Jadi, Hmm. bisnis berkembang sesuai dengan perjalanan teknologi. Itu dua hal yang tidak bisa kita pungkiri dan kita hindari. Itu udah pasti terjadi. Oke. Cuman kitanya mau ikutin atau kita melihat, kita menggunakan kacamata. Mobil kacamata spion kan kecil, kata besar. Kenapa? Masa depan itu penting. Tapi banyak orang yang kalau orangnya itu hanya melihat kacamata, apa yang terjadi? Tabrak. Sama. Kalau bisnisnya dia berjalan dengan paradigma lama, paradigma lama, bahwa dulu kan saya bisa begini, dulu saya bisa begini, saya pernah gini, sekarang gini, udah nggak bisa. Time change, kita juga harus berubah. Gitu. Tapi kalau kita nggak berubah, kita akan kelindas sama perubahan itu. Ya, menarik kok. Oh ya, untuk sahabat-sahabat online, nanti yang mau bertanya, boleh kok ya, kita kasih kesempatan untuk sahabat-sahabat online. Yang mau bertanya, nanti ketik-ketik saja, nanti saya akan coba bacakan supaya bisa mendapatkan jawaban dari narasumber kita. Nah, ini saya mau highlight tentang peluang di dalam kondisi saat ini. Juga sebagai kita yang mau terjun ke dunia entrepreneur. Nah, banyak paradigma di masyarakat yang menurut saya agak sedikit kurang tepat, yang menyatakan bahwa, oh kalau saya sedang bekerja, atau saya sebagai karyawan, saya nggak bisa nih jadi entrepreneur gitu loh kok. Nah kalau mau jadi entrepreneur, saya mesti harus berhenti kerja, atau gimana gitu loh. Nah bagaimana memberikan, bagi orang yang mungkin ragu, di antara dua pilihan seperti ini, apakah bisa sebagai karyawan, ataupun, ya sebagai karyawan, saya membangun bisnis entrepreneur saya gitu loh kok. Jadi, memang tidak gampang kita sebagai karyawan untuk berjalan bareng dengan bisnis usaha. Okay? Kenapa? Karena fokus waktu, ya kan? Fokus dan waktu dan tim. Oke. Nah, makanya kembali lagi saya bilang kita harus bisa mencari. Tapi juga kita nggak bisa. Saya nggak bisa bilang bahwa orang harus langsung switch. Oke? Itu adalah decision masing-masing. Decision masing-masing. Karena kita harus dipertimbangkan berbagai risiko. Oke? Apakah saya memang secara keuangan dulu lah. Kita paling gampang. Karena begitu switch, otomatis kan penghasilan dari karyawan udah totally stop. Oke? Berarti kan bisnis harus berjalan. Tapi pertanyaannya, mindset-nya udah siap bisa belum? Mindset-nya udah siap belum? Ada nggak mentoringnya? Trial and error-nya seberapa besar risikonya? Nah, itulah pentingnya bagaimana sesungguhnya kalau buat karyawan, penting sekali mencari bisnis yang memang memungkinkan dia untuk dibangun bersamaan. Waktunya paralel, bangun paralel yang bisa dia jalankan secara paralel dan dia punya mentor. Kenapa? Kita hindari trial and error yang tinggi. Dia punya komunitas yang bisa membantu dia transformasi mindset dia dari employee ke business owner. Karena itu dua hal yang berbeda. Oke? Contohlah sekarang, mungkin dalam kondisi WFH ini, kalau bagi karyawan, ya udah ada kerja aja, dia nggak pusing sama bagaimana bayar gaji, bagaimana ngembangin perusahaan, bagaimana inovasi, bagaimana kreatif. Karyawan kan nggak penting. Nggak usah pikirin. Tapi buat seorang pebisnis, seorang pengusaha, justru dia pikirin, nah itu ada dua mindset yang berbeda. Makanya kalau seorang employee mau masuk ke bisnis pengusaha, sebaiknya carilah komunitas bisnis yang bisa membantunya untuk mentransformasi dia untuk ke dalam employee, dari employee ke business owner, tapi juga bisnis itu bisa dijalankan di dalam paruh waktunya dia sebagai employee. Dengan begitu dia bisa jalan bareng sampai satu titik dia mengambil pilihan untuk full time atau tidak. Gitu. Berarti bisa dikatakan penting ada komunitas. Ya, berarti saya highlight tadi di sini bisa dikatakan komunitas. Berarti tidak hanya orang dengan latar belakang sebagai employee, tapi juga misalnya contoh kok ibu rumah tangga
atau misalnya mungkin masih mahasiswa dan segala macam, selama memang yang bersangkutan memang mau untuk membangun jiwa entrepreneurnya dan mencari komunitas, maka setiap orang sebenarnya punya kans yang sama ya kok ya? Betul, betul. Sesungguhnya sejarah kan mencatat bahwa para pengusaha besar, para legenda di dalam dunia bisnis maupun apapun, tidaklah berasal dari seorang yang memiliki kriteria tertentu. Oke? Misalnya contoh, dia bukan tentu seorang yang punya nilai akademik yang paling tinggi. Atau dia punya background seorang employee CEO yang tertinggi, terbaik. Oke? Atau dia sesungguhnya atau apa. Kuncinya sesuai sama. Mereka punya dream. Oke? Mereka punya dream dan sebenarnya mereka punya keberanian. Tapi kan satu hal yang harus kita belajar dari mereka adalah mereka dulunya berjalan dengan trial and error. Trial and error. Kita bisa lihat Colonel Sanders. Oke? Berapa puluh kali dia harus mencoba dengan bumbunya. Oke? Semua itu ada bisnis jatuh bangun. Ya. Steve Jobs segala macam itu semua bisnisnya juga jatuh bangun. Kenapa? Karena ya trial and error. Oke? Tapi kan kita kalau bisa belajar dengan mindset itu, tapi kita mencari yang punya mentoring, punya komunitas yang membimbing kita. Dengan begitu, kita bisa mengurangi berbagai resiko kesalahan yang tidak kita perlukan. Gitu. Ya, tadi silakan saya. Nah, saya tadi notif langsung kok. Mungkin ini ya yang menjadi momok sebagian besar orang karena trial dan error, akhirnya trauma duluan. Bener nggak sih kok? Karena banyak orang itu mau punya bisnis. Atau kalau ditanya, mau nggak usaha sendiri? Ya mau. Tapi ketika diajak untuk melangkah, pelan-pelan agak mencut nih. Mungkin karena trial dan error serta informasi yang beredar di luaran yang menyatakan bahwa udah deh bangun bisnis kayaknya susah deh, udahlah aman aja jadi karyawan aja dan segala macam. Bahkan ini kemarin itu saya sempat ngobrol sama salah satu beliau itu punya usaha toko spare part. Beliau mengatakan bahwa waduh bro, sekarang lagi agak sepi nih, agak slow nih, tapi karyawan tetap harus dapat THR dan segala macam. Langsung saya terpikir benar yang tadi Koko sampaikan bahwa ketika menjadi pengusaha atau bisnis secara mental ya berbeda karena mikirin orang lain juga, tetapi ya bukan bilang karyawan tidak oke, tapi mungkin kalau karyawan hanya pada bekerja untuk mendapatkan salary, tapi kalau di levelnya pembisnis atau pengusaha mereka memikirkan banyak aspek. Nah ini yang seru, jadi memang harus punya komunitas. Nah saya mau tanya nih kok, sebenarnya apa sih poin-poin yang perlu kita perhatikan ketika kita mau memilih sebuah komunitas? Karena seperti kita ketahui bahwa di luaran sana tuh banyak banget komunitas gitu kan, bertebaran. Tetapi tidak semua komunitas yang sportif. Nah, apa sih yang perlu kita perhatikan untuk menemukan komunitas yang baik untuk perkembangan kita? Nah, ada nggak kok tipsnya? Oke. Di luar sana memang banyak komunitas yang baik. Oke. Baik itu dari sisi religius, keagamaan ataupun yang lain. Tapi juga lebih banyak lagi komunitas yang tidak jelas. Oke. Satu hal yang menurut saya yang penting bagi kita adalah kita harus tahu nilai-nilai apa yang kita inginkan. Oke. Nilai-nilai apa yang kita inginkan dan komunitas itu haruslah mempunyai nilai-nilai itu. Jangan sampai kita orang yang kita lurus. Kita masuk ke lomba yang suka cheating. Nah, itu kan suatu komunitas yang tidak tepat untuk nilai kita. Jadi pertama, tahu dulu nilai-nilai apa yang dibawa oleh komunitas itu. Karena itu kunci terpentingnya dalam menjalankannya. Yang kedua adalah tentunya adalah bagaimana komunitas itu membimbing. Ya kan? Dia udah, walaupun contoh lah, dia mungkin secara kelompok-kelompok orang itu mempunyai komunitas yang baik. Nilai-nilai yang baik. Tapi dia tidak mempunyai tools yang memadai. Oke? Dia hanya punya nilai, tapi dia nggak punya visionaris. Oke? Dia nggak punya visi ke depan.
dia bukan orang yang visionalis ke depan. Sehingga apa yang dia jalankan hanyalah apa yang dia jalankan dengan jalan daily aja. Tanpa tahu apa ke depan yang dia mau tuju. Oke? Nah, kita juga selain itu nilai yang tepat, kita harus punya kelompok yang memang punya visi yang sama, mission yang sama, yang seorang visionalis, futuris. Oke? Dan itu akan membantu kita untuk sehingga kita bisa berjalan damai sama. Contoh lah, ini San. Kamu seorang yang sangat, saya suka dengan ikutin kamu punya posting IG, oke? Positive thinking, positive energi yang kamu sebarkan, oke? Dan kita makanya kita cocok. Hanya saya mau ikut, saya mau punya acara. Thank you. Kenapa? Sama itu, ya kan? Tapi kalau seandainya kita cocok, dia nggak cocok, nilainya nggak cocok, dan kita nggak akan bisa connect. Dan akhirnya apa? Grup ini akan pada saatnya akan entah kita yang keluar atau grup itu bubar, ya kan? Jadi grup itu harusnya punya visi nilai yang baik, oke? Apa yang diajarkan? Misalnya positive mindset, oke? Positive thinking, cinta kasih, religius, oke? Religius dalam arti tidak ke agama tertentu, tapi memang mempunyai kepercayaan, mempunyai agama, okay? Mempunyai pegangan, okay? Bicara tentang kejujuran, integritas. Nah, kalau kita ada komunitas-komunitas yang seperti itu, itulah yang harusnya kita cari. Bukanlah komunitas yang mementingkan ketenaran, okay? Kita heboh dengan grup ini karena grup ini lagi tren, istilahnya viral, ya kan? Tapi habis itu hilang, ya kan? It's not about that. Okay? Tapi kita pada dasarnya kan kita mau hidup ini punya arti, punya nilai, jadi kita share lah. Cocok, saya yang cocok dengan nilai-nilai Anda, yang punya misi sesuai dengan Anda, dan soal bagaimana kita bersama-sama, itu nanti kan pasti, makanya kalau dia udah punya tortos itu, dan disitulah kita akan berproses untuk perubahan mindset kita juga nantinya bersama dengan komunitas ini. Ya, ini kok saya juga mau bantu. Ini ada Michael, juga ada maaf ya, tadi ada beberapa yang pertanyaannya sudah cukup saya rekap. Ada beberapa pertanyaan yang sama, tapi karena scrollnya terlalu cepat. Salah satu yang saya baca ini dari Michael. Beliau bertanya begini kok, bagaimana cara kita untuk menemukan mentor yang membuat diri kita nyaman untuk bisa di-mentoring. Nah, ini bagaimana? Nah, dengan background-nya Koko sebagai yang terjun ke dunia ini, nah, apa sih yang perlu kita lihat? Kira-kira saya kalau di-mentorin sama beliau ini, saya akan nyambung nih, akan cocok nih. Nah, poin-poin apa yang perlu kita perhatikan gitu, Kok? Menurut saya, chemistry-nya lah. Chemistry cocok. Oke, kayak mentor itu seperti cari pasangan. Oke. Berarti harus ada PDKT-nya kok ya. Kita kayak bukan mencari kesempurnaan. Oke, kita yang penting adalah nilainya sama. Oke, nilai-nilainya sama. Kalau kita melakukan nilai-nilai sama, soal itu caranya polanya, tujuannya adalah baik. Oke, dan ikutilah kelompok itu. Yang penting kamu merasa bahwa hatimu tenang bersama mereka, walaupun kita nggak ngerti apa yang diajarkan mungkin. Oke, contoh saya awal muasal saya mengikuti satu komunitas adalah saya tidak ngerti apa yang mereka ajarkan, tapi saya merasa ada satu ketenangan, oke, di dalam hati bahwa ini kayak bagus, memang baik caranya, walaupun saya nggak ngerti. Nah, kalau kalian ketemu bahwa itu memang nilai-nilainya ada baik, positif, oke, memang baik dalam arti semua nilai-nilai manusia itu memang baik dan sesuai dengan panggilan hati Anda, atau mungkin bukan sesuai panggilan, sesuai dengan nilai Anda, tapi itulah nilai yang Anda mau tuju. Oke, misalnya misalnya saya seorang yang suka korupsi segala macam, tapi saya ingin berubah. Dan saya itu tidak sesuai dengan nilai saya, tapi itu nilai yang saya mau. Ya ikutilah.
Walaupun nanti dalam proses kita akan digesek-gesek, tapi tujuannya yang penting kita tahu tujuan akhirnya apa. Tujuan akhirnya apa. Nilai apa yang kita mau. Nah, itulah yang penting kita cocok. Proses bisa berlanjut. Proses orang bisa buat salah, tapi kita tahu bahwa yang penting tujuan akhirnya itu adalah nilai-nilai yang memang kita mau atau nilai-nilai yang sesuai dengan nilai kita. Ya. Masih ada lagi teman-teman yang mau bertanya. Untuk teman-teman yang mau bertanya, tidak usah ragu-ragu, langsung saja diketik ya. Juga yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Sebentar lagi beduk, belum. Lalu jangan lupa untuk di-tap love dan juga di-share pada teman-teman lainnya, karena kita di masa sekarang ini yang paling penting yang tadi disampaikan oleh Coach Ciwi ya, berbagi energi positif kepada semuanya. Nah, saya mau tanya nih kok, kembali lagi dalam tema kita, peluang di dalam krisis gitu kan. Nah, biasanya untuk kita bisa melihat peluang di dalam krisis itu kan bukan sesuatu yang mudah. Nah, apa sih kalau gini, karena kan kebanyakan di luaran sana itu ya bisa dibilang jiwa komplainnya jauh lebih besar, atau ibaratnya melihat sesuatunya tidak dalam kondisi yang kacamata yang jernih dan lain-lain. Nah, apa sih yang perlu kita perhatikan khususnya pada generasi muda untuk bisa punya satu persepsi bagaimana kiat-kiat untuk melihat peluang dalam kondisi apapun. Tidak hanya dalam kondisi krisis, tetapi mungkin di dalam keseharian terjadi dalam diri kita. Apa yang sangat perlu dibangun untuk bisa sampai di poin itu? Oke. Sesungguhnya insting. Kita secara insting, secara pemikiran logika kita, pemikiran simpel kita, bisnis itu masuk akal apa enggak? Insting kita. Bukan soal saya nggak bisa saya bisa kerjain atau tidak bisa kerjain, saya bisa atau tidak, bukan. Tapi kalau kita yakin, kita punya feeling bahwa bisnis itu bisa memang punya berkembang, punya market besar, then go ahead. Go ahead. Kenapa? Dalam prosesnya lagi. Maka kalau kita punya komunitas yang baik, dan hal-hal lainnya akan diproses melalui komunitas itu. Dan perjalanan itu bagaimana kita belajar, tahu caranya, tahu triknya, tahu tipnya. Yang penting adalah kita tahu bahwa bisnis itu memang baik sesuai dengan nilai kita, dalam arti bahwa tidak curang, istilahnya bahwa halal haram itu dia halal, legal dan macam, dan marketnya besar atau bisnisnya besar, potensinya besar, udah go ahead. Kalau dia soal bisa atau tidak, nanti kan dia bisa dipelajari. Kan kata pendiri Virgin Island, tiba-tiba saya lupa. Kan dia bilang tuh, kalau dalam semua bisnis, jump in dulu. Nanti udah tahu caranya. Sorry, jadi kan biasanya live ini ada time limitnya. Nah, saya tuh tadi Pak, saya udah setting, nanti jam segini kita jeda sebentar, karena memberikan kesempatan untuk teman-teman yang mungkin akan sholat maghrib. Nah, saya lupa setting untuk meloskan time limitnya, tapi ya it's okay lah. Thank you untuk semuanya yang masih bergabung ya di sesi selanjutnya. karena saya lihat yang bergabung juga masih seru, berarti ya untuk teman-teman yang akan menjalankan ibadah sholat maghrib, nggak apa-apa, mungkin bisa sholat dulu, nanti bisa kembali bergabung. Untuk saudara-saudara sekalian yang tidak melakukan sholat, bisa ikut stay masih bersama kita. Untuk yang sembari menyiapkan menu untuk berbuka, sebentar lagi akan azan. Nggak tahu kalau di Tangerang, Batam, dan lain-lain. Kalau di Jambi itu kurang lebih hari ini itu 18.07. Baru azan maghribnya untuk berbuka. Ya, lanjut tadi kok, sempat terputus sedikit. Ya, tadi yang saya katakan ini gini kok. Saya tadi meng-highlight bahwa yang Koko sampaikan itu korelasi sekali dengan sesuatu yang pernah saya baca. Bahwa ketika seseorang memberikan peluang atau memaparkan sebuah peluang kepada kita, jangan serta-merta langsung mengatakan tidak. Tetapi katakan iya dulu, nah setelah itu baru kita mencari solusi untuk melakukannya. Apakah bisa dikatakan seperti itu kok? Iya, betul. Sesungguhnya kayaknya pada dasarnya kan semua bisnis kayak gini lah.
Wah, kita belajar sepeda, belajar itu kan kita semua jatuh bangun. Ya kan? Terus jatuh pertama kali kan kita bukan berarti kita langsung menyerah. Kita coba lagi. Oke? Anak kecil, masa kecil kita mengajarkan kita sesungguhnya seperti itu. Bahwa kita harusnya lahir dengan tidak takut dan terus mau mencoba. Cuma dengan prosesnya perjalanan waktu, kita takut gagal. Kita takut gagal sehingga semua hal dianalisa. Oke? Analisa A, B, C, D, E sampai F, Z. Habis sampai Z dia balik lagi ke A. Jadi begitu dia mau, bisnis udah lewat. Nah, gini kok, itu seru sih. Nah, untuk kami yang anak-anak milenial ini, kan dikatakan bahwa jangan gegabah, jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan atau mengambil satu peluang, dipertimbangkan dulu matang-matang dan segala macam. Tetapi di satu sisi dikatakan bahwa ya jangan pikir kelamaan juga, karena kalau pikir kelamaan, kesempatan itu juga berlalu. Nah, untuk menjembatani antara pola pikir yang mungkin terjadi di dalam pola pendidikan keluarga dan lain-lain tentang mempertimbangkan, jangan gegabah dan segala macam, dengan pola pikir yang kelamaan mikir juga tidak memberikan dampak yang terlalu gimana-gimana sekali. Nah, garis tengahnya itu harus bagaimana kok? Sesungguhnya itu sebenarnya bagian dari backpast kita, masa lalu kita. Oke? Kita itu dari keluarga apa? Umumnya kalau kita datang dari keluarga yang kita diajarkan menjadi seorang karyawan, oke? Kita tidak diajarkan untuk berani untuk mencoba. Oke? Kita nggak akan berani untuk dikasih, oh coba ini, coba itu. Umumnya nggak. Kita akan diajarin untuk mindset. Mind safety. Oke? Pertimbangkan A, B, C sampai Z. Oke? Cari kerjaan. Dia akhir tanggal 28, 25 pasti dapat gaji. Safety. Dipikir itu safety. Oke? Jadi kembali lagi, bagaimana sesungguhnya kuncinya adalah bagaimana kita punya pola untuk transformasi dari yang ini ke bisnis owner. Karena pengusaha itu punya pola yang berbeda. Pola cara berpikir yang berbeda. Dua-duanya tidak salah. Dua-duanya tidak salah. Kenapa? Tergantung kita mau ke arah mana. Tujuan akhir kita mau kemana. Oke? Kalau kita mau tujuan akhir kita seorang pengusaha yang sukses, milikilah mindset seorang pengusaha sukses. Bagaimana caranya? Banyak cara. Salah satunya adalah temukan komunitas, temukan mentor. Untuk membimbing kita. Dan tentunya mentor dalam arti mentor ya. Bukan seorang coach. Oke? Atau seorang guru. Ya? Atau karyawan travel agent yang pernah ke tempat wisatanya, dia jualan tempat wisatanya kepada kita. Tapi kita karena mentor yang sudah melalui proses itu, komunitas yang memang sudah proven untuk membimbing kita. Nah, disitulah pelan-pelan. Makanya saya bilang, masuk dulu, gebrak dulu. Kalau secara logikanya udah oke, secara mindsetnya udah secara feeling kita udah oke, gebrak dulu deh. Oke? Kalau tinggal nanti sisanya bagaimana dengan pelajaran proses di dalam komunitas ini yang membimbing kita, dan disitulah berlian kita itu akan pelan-pelan diasah untuk menjadi berlian yang jadi. Tapi kan kita terima belum berlian. Nah, kapan? Butuh proses. Wah, makin lama. Panas nih. Seru banget ya. Untuk teman-teman jangan sampai lupa ya, minimal kalau saking serunya, nanti kalau udah saatnya berbuka minimal minum 1 gelas dulu, nanti makan beratnya nanti depending karena juga tidak baik. Batalin dulu. Ya, batalin dulu, tidak baik juga langsung terburu-buru. Juga yang mau bertanya silakan nanti diketik aja di kolom komentarnya. Nah, saya mau sedikit highlight gini kok. Tadi kan Koko mengatakan bahwa gebrak dulu gitu kan. Lalu misalnya ya coba diambil dulu dan segala macam. Tapi yang paling banyak terjadi, mungkin bisa dikatakan mental blocking lah. Untuk seseorang itu melangkah itu kan agak berat gitu loh kok. Nah, apa sih trigger yang paling mendasar yang mungkin bisa kita
jadikan sebagai pemicu untuk kita melihat nih bahwa udah saatnya untuk berbuat lebih. Karena gini kok, hari ini saya mendapatkan satu quote yang bagus banget menurut saya. Saya baca begini, di masa pandemi saat ini mengajarkan kepada para buruh bahwa gajian hanya dari satu sumber bukanlah sesuatu yang aman. Saya baca quote itu, kan. Lalu ya saya dapat kabar juga bahwa ada sebuah perusahaan yang pabriknya itu mau dipindahkan karena ya mungkin ada perbedaan upah kerja dan segala macam, akhirnya terjadi PHK yang besar-besaran. Juga salah satu karyawan yang mungkin lagi hit juga ini, ada salah satu perusahaan yang karyawannya dinyatakan positif COVID, akhirnya semuanya dirumahkan, dan akhirnya ini juga bahkan ada beberapa bisa bilang perusahaan yang cukup menggurita. Teman saya contohnya yang di Bandung mendapatkan pemutusan hubungan kerja, lalu teman saya yang di Bali juga mendapatkan di PHK juga gitu loh. Karena apa? Beberapa perusahaan mulai mengurangi gitu loh. Nah, yang menjadi pertanyaan saya nih, sebelum itu terjadi kepada kita, sebenarnya apa sih yang bisa kita jadikan trigger bahwa yuk mulai untuk mempersiapkan ibaratnya sumur kedua deh. Karena kalau satu sumurnya kering, minimal ada sumur yang lain gitu loh. Karena kalau sumur kering pribadi numpang mandi di rumah tetangga. Tapi kalau dapur kita kering, kan nggak mungkin numpang makan di rumah tetangga gitu. Sesungguhnya ini kembali lagi semua orang, oke? Orangnya kita belajar, kita mau buka mindset atau buka open mind kita atau tidak, oke? Memang tidak gampang untuk melakukan itu karena banyak hal yang terlibat ego, terutama ego, oke? Egonya seberapa tinggi, karena itu yang salah satu yang menjadi kuncinya, oke? Karena waktu kita terjun ke dalam bisnis, oke, apapun bisnisnya, oke, mau jual apapun, dari jualan berlian sampai jualan pakaian dalam wanita, oke, pembalut misalnya, itu sesungguhnya akan ada berbagai macam cemoohan yang akan bisa diterima, oke. Tapi kan kembali lagi adalah bagi seberapa jauh kita punya impian kita, oke, alasan kita, oke. Kadang-kadang orang merasa bahwa harus kepentok tembok dulu, dia aduh sakit tau ini tembok gitu kan. Tapi kan ada orang yang tanpa melakukan itu dia bisa mengerti. Kenapa? Karena dia membuka diri, membuka mindsetnya dia untuk bahwa terus belajar, oke. Dia memang mau belajar, dan belajarnya memang mau belajar, bukan belajar karena belajar dalam arti membaca buku, dalam arti membaca buku atau membaca buku untuk memahami buku itu. Dua hal yang berbeda. Oke? Saya bisa membaca buku, tapi saya nggak paham, dan hanya baca aja. Oke? Tapi saya bisa juga baca buku, dan saya paham, dan saya terima, dan saya melakukan perubahan. Kan dua hal yang berbeda. Nah, kalau orang itu mau membuka diri untuk belajar, membaca, memahami, untuk mau suatu perubahan, dan dia akan melakukan suatu perubahan itu. Dan saya bilang, soal kamu tadi, itu bukan cuma ada di dunia saat ini. Oke? 20 tahun yang lalu sudah terjadi. Ya? Bagaimana politik kantor bisa terjadi. Oke? Bukan cuma perusahaan itu sedang bagus, nggak bagus. Oke? Salah satu kasus yang paling cukup terkenal, Sony Indonesia. Oke? Dengan kondisi yang sangat bagus, masih bagus kondisi perusahaannya, tapi dia melihat bahwa perusahaan itu tidak mempunyai market yang bagus 5 tahun kemudian, di masa depan. Jadi apa yang dilakukan? Produksinya ditutup, dia pindahkan ke Vietnam. Nah, apa yang terjadi? Perusahaannya bukannya nggak produksi yang produksi baik, tapi dia pindah. Kenapa? Karena dia merasa bahwa biaya produksi di Indonesia udah nggak, bisnis nggak bagus untuk bagian produksinya.
Untuk dagangnya tetap di Indonesia, tapi manufacturing tidak. Nah, mau bilang apa? Ya kan, hal itu bisa terjadi selama kontrol kita tidak punya kontrol itu. Iya, iya. Saya tangkap sesuatu nih kok. Ini ada yang menyatakan terputus. Apakah nggak tahu? Suaranya terdengar nggak ya? Bantu teman-teman yang masih online bersama bantu respon. Apakah suaranya terputus? Apakah bagus sih. Seperti oke ya kok ya. Okay. Nah, saya tadi waktu Ko Ciwi menyampaikan tentang satu perusahaan yang tadi pindah ini, saya langsung ternotif gitu loh. 2 hari yang lalu, saya lagi chat dengan teman saya yang bekerja sebagai pramugara, bukan pramuniaga, pramugara. Ya, pilot, bukan pilot, aduh. Tahu lah maksudnya. Ya. Kalau di pesawat itu loh, aduh, jadi lupa. Ya. Flight attendant. Flight attendant. Astaga naga. Nah ya, teman saya kerja sebagai flight attendant. Nah, pekerjaan sebagai flight attendant itu kan pekerjaan yang tidak semua orang bisa capai, dan itu tuh sangat prestis gitu kok ya, sangat prestis juga, secara income tuh sangat bagus sekali. Nah, beberapa hari yang lalu dia nawarin saya, bro, lu kalau misalnya mau beli ini, beli di gua ya. Lalu kan gua nanya nih, iya, nggak just tip kok, dia jualan makanan kok. Dia jualan makanan. Jadi kan gua nanya, bro, lu jualan makanan? Lah iyalah, orang gue udah 1 bulan nggak terbang, gimana kalau gue nggak punya pemasukan gimana, dia bilang gitu kan. Lalu gue tanya, emang nggak ada kabar kapan lu terbangnya? Enggak. Sekarang maskapainya gue, kebetulan dia bukan maskapai di dalam negeri, dia maskapai luar. Di maskapainya gue sekarang hanya dioperasionalkan 20%. Nah, itu hanya untuk flight attendant warga negaranya mereka. Sementara untuk flight attendant di luar negaranya mereka, itu dirumahkan semua sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Dan ketika mereka tidak terbang, income mereka maksudnya tidak mendapatkan salary. Wow. Ini connect banget kok. Wah, berarti dengan kata lain bahwa sebenarnya kapanpun kita tuh bisa kering kalau kita tidak mengantisipasinya. Itu nggak sih? Makanya kenapa harus bisa melihat peluang dalam setiap situasi. Benar nggak kok? Iya, betul. Karena gini, tapi saya punya dua sumber itu. Terus ilustrasinya gampang sekarang gini. Kita bergantung pada satu tali untuk bertahan tidak jatuh, sama bertahan 2 tali. Dan otomatis sesungguhnya bertahan di 2 tali kan lebih aman. Karena kalau ada sesuatu terjadi pada 1 tali, kita nggak akan jatuh. Tapi kalau kita bertahan dengan 1 tali aja, tali itu sekali putus dan 1.001 hal bisa terjadi membuat dia putus, apa yang terjadi? Kita jatuh. Kalau kita jatuh sendiri, nggak apa-apa. Tapi kalau kita jatuh bersama keluarga, itu lebih tidak nyaman. Ya kan? Jadi hal-hal itu sesungguhnya terjadi dalam dunia kita. Cuma kembali lagi yang tadi saya bilang, kita open minded kita open pikiran kita untuk mau belajar dari hal yang terjadi di lingkungan kita, atau kita selalu pembenaran bahwa tenang, hal itu tidak akan terjadi pada saya. Hal itu terjadi tidak terjadi pada saya. Ini kok, saya jadi gemes banget. Oh ya, teman-teman yang mau bertanya silakan ya. Nanti saya akan bacakan untuk boleh kok ya, kita berikan kesempatan untuk beberapa orang yang mau bertanya, silakan. Sesuai dengan topik kita hari ini, peluang di dalam krisis ya. Nah, sebenarnya gini kok, apa sih yang perlu dimiliki oleh seseorang yang mungkin mau menjadi seorang entrepreneur atau seseorang yang mau di-mentoring? Nah, sebenarnya sikap-sikap apa saja sih sebagai fondasi awal yang harus dimiliki apabila kita mau membangun satu bisnis atau terjun ke dunia entrepreneur, ataupun kita mau meminta untuk di-mentoring oleh seseorang. Nah, sikap apa tuh yang harus kita miliki kok? Oke. Pengalaman saya, saya bilang bahwa skill itu sesungguhnya bisa dilatih. Oke, jadi kita nggak perlu punya satu skill tertentu untuk bisa menjalankan sesuatu. Oke, yang penting sesungguhnya kita membuka hati kita
untuk mau belajar. Yang tadi saya bilang ego. Oke, contoh saya dalam waktu saya menutup diri saya untuk tidak mau belajar. Oke, mau seberapa apa bagus pun ilmunya, komunitas memberikan seberapa bagus pun pandangan, skill atau apapun kepada saya. Tapi kalau saya menutup diri dan ego saya, I thought I know already, walaupun sesungguhnya I know nothing, oke, dan tidak akan ada gunanya. Kalau saya bilang, terpenting adalah kita mau buka diri, oke, kita mau buka diri untuk belajar, oke. Tentunya kembali lagi tempat belajarnya juga bagus. Ya kan, tempat belajarnya juga komunitas harus bagus, harus bagus. Tapi kalau itu bagus, hal kedua adalah diri kita. Kita harus punya open mind di kita untuk mau belajar. Dan begitu kita akan memberikan diri kita kesempatan untuk berproses, untuk berkembang, untuk memahami, dan kita bisa akhirnya melakukannya. Gitu. Kamu mungkin belum makan kali ya. Ya, untuk teman-teman, kalau dengar ada suara gonggongan, itu ada petugas bersih-bersih yang lagi ngambil jatah sore, jadi yang jaga bawah mulai kedengeran sampai ke sana. Berarti gede juga gonggongannya. Ya. Oh, masih punya waktu kok ya, karena menurut saya ini masih ada beberapa poin yang mau saya highlight. Juga untuk teman-teman sahabat yang baru bergabung, ya, terima kasih udah bergabung, terima kasih udah support. Semoga bermanfaat sharing-sharing kita sore hari ini. Yang mau bertanya silahkan seputar tentang kondisi peluang di dalam krisis, ya gitu ya kok ya. Nah, tadi saya mau highlight gini kok. Tadi dikatakan bahwa komunitas udah oke. Misalnya contoh gini kok, komunitas udah oke. Lalu mentornya udah oke, tetapi yang kitanya ini yang ogah-ogahan. Nah, gitu loh kok. Nah, sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan kalau kita sebenarnya sudah punya mentornya, kita sudah punya komunitasnya, apalagi kita sudah ibaratnya sudah menentukan nih kita mau di bisnis ini gitu loh. Biasa kan kalau biasalah kayak orang kan akan ada up and down-nya dan segala macam. Nah, pegangan yang paling yang paling utama yang harus dimiliki oleh seseorang supaya ketika dia sudah memiliki semua fasilitas ini, tetapi dia tidak melepaskannya begitu saja. Pegangan apa tuh yang harus dimiliki? Oke. Kalau saya kayak gini, saya hanya share apa yang saya alami ya. Kalau saya bilang bahwa pengalaman saya cuma tahu bahwa yang penting saya tahu bahwa tujuannya itu baik. Oke, saya tahu bahwa tujuannya itu baik. Sama seperti saya waktu mengikuti komunitas yang saya sampai sekarang masih bersama komunitas ini, bahwa saya tidak mengerti apa yang diajarin oleh komunitas ini di awalnya. Oke, karena memang satu hal saya juga tidak membuka diri secara open. Oke, ego saya masih tinggi. Tapi satu hal yang saya kembali lagi sedang saya percaya bahwa grup ini, komunitas ini mempunyai tujuan yang baik. Nilai-nilai yang sesungguhnya nilai-nilainya itu yang saya inginkan, saya besar dalam hatinya bahwa oh ya ini deh, ada baik, bagus. Tahu walaupun saya nggak tahu apa. Nah, buat kita yang masih dalam proses itu, proses itu up and down pasti terjadi. Up and down kayak itulah kehidupan. Hidup kita nggak mungkin up terus atau down terus. Kayak kalau di down terus cuma satu alat. Kalau di bawah terus cuma ada satu tujuan, yaitu ke atas. Dia nggak bisa ke bawah lagi. Jadi udah mentok, ya kan? The good thing about on the bottom is you have only one direction, going up. Ya kan? Jadi kita pasti up and down. Saya bilang bahwa at the end, kita percaya sama komunitas kita, mentor kita, atau guru kita, atau apapun lah yang kamu mau sebut, bahwa proses ini, dia mempunyai tujuan baik buat kita. Kita percaya bahwa itu tujuan akhirnya baik, walaupun prosesnya kita nggak suka.
Hmm. Dan Hmm. dengan itu kita akan berusaha berpegang terus sama komunitas ini, sama mentor kita, bahwa tujuan akhirnya baik. Karena kalau suatu tujuan itu baik, dia umumnya kita akan tetap bersama. Kita akan berpisah dengan suatu tujuan kalau memang terpaksa kita apa-apa. Tapi kalau tidak terpaksa, tapi kita berpisah, biasanya karena kita tidak percaya lagi tujuan akhirnya sama. Gitu loh. Kalau kita percaya bahwa tujuan akhirnya sama, baik, itu akan tetap sama. Jadi sebenarnya antara murid dengan mentor itu sendiri, seyogyanya sebenarnya ketika terjadi gesekan, itu adalah sesuatu yang wajar selama keduanya masih berpegang teguh pada visi kedepannya atau goals yang akan dicapai kedepannya. Seperti itu kok. Betul. Sama seperti sekarang gini. Dalam kehidupan kita pernah berantem sama orang tua. Pernah. Saya nggak pernah. Nggak berantem sih, kok lebih pada ngebantah. Ngambek. Ya kan? Tapi kan kita pernah tinggalin. Enggak. Kenapa? Kunci pintu. Akhirnya nggak punya kuncinya. Tapi kan kita tahu bahwa kita tetap akhirnya bahwa kita tahu, yaitu nilai kita sama nilai dia sama. Yaitu kasih sayang, tujuan akhirnya baik. Walaupun kita tahu dia mungkin ada titik tertentu kita tahu papa kita tidak tepat. Ya, kita ngambek kan tidak tepat, tapi kan kita tahu bahwa tujuan dia ke kita juga baik. Selama kita tahu tujuan kita sama tujuan dia sama, tujuannya ada yang baik, oke? Maka menurut saya lebih baik, oke? Stay, ikutin aja prosesnya. Dan pada satu titik kita akan mengerti. Jadi tidak semua titik itu kita mengerti. Okay? Tidak semua titik itu kita mengerti suatu pelajaran. Contoh yang tadi saya bilang, saya ngikutin pelajaran itu sampai saya mengerti. Saya merasa pelajaran itu bagus, tapi saya tidak mengerti. Oke? Tapi saya tetap stay. Kenapa? Karena saya merasa bahwa nilainya baik, endingnya baik. Endingnya baik, nilainya baik. Walaupun saya nggak ngerti. Jadi saya stay. Karena apa? Karena saya belum mengerti pada saat itu. Tapi setelah proses, akhirnya saya mengerti. Ini soal proses kehidupan kita. Orang tua kita kadang-kadang tidak mengajarkan kita 100%. Dia hanya bilang kita nggak boleh, kita nggak suka. Tapi kita tahu bahwa baik. Akhirnya pada suatu saat kita mengerti. Kan gitu. Iya. Ini saya dapat insight lagi nih kok. Waktu Koko katakan bahwa lakukan saja, kemungkinan kita nggak mengerti saat ini. Nggak tahu apakah teman-teman sahabat online yang masih online, saya pernah nonton salah satu film Shaolin gitu ya. Muridnya ini diminta oleh gurunya pergi mengambil air tapi menggunakan kotak yang dari kayu gitu loh, dari kayu. Kan ember dari kayu kan bocor terus gitu kan. Tetapi gurunya bilang, pokoknya kamu harus bisa ambil air sampai itu terisi. Nah, tapi dia lakukan terus dan akhirnya ternyata tujuan gurunya adalah bukan ambil airnya, tapi ingin mengajarkan dia bahwa melakukan sesuatu itu harus tekun, baru bisa mendapatkan manfaat. Apakah kurang lebih hampir sama kok? Ketika kita melakukan sesuatu atau ketika kita diarahkan oleh mentor kita, mungkin kayaknya gue nggak suka deh, kayak gue nggak nyaman deh, kayaknya bukan gue banget deh, kayaknya ini cuman kemauannya si mentor gue deh. Nah, tapi kan karena kita tidak bisa melihat apa yang bisa dilihat oleh orang lain, akhirnya ya tadi seperti kau katakan, ya lakukan aja dulu. Apakah kurang lebih ilustrasinya sama seperti ini kok? Iya, betul. Walaupun saya nggak ikut di Shaolin ya, saya anak milenial, jadi saya nggak tahu sih Shaolin itu apa. Saya jadi ya, oke. Mungkin kesempatan ya, ini mungkin kita udah ngobrol dari tadi, saya sempat terlewat, ada beberapa orang yang, ini ada Ko Anton Teddy ya, ini ownernya Tech Travel. Ko Anton, thank you udah bergabung.
Wow, saya juga sering ikut live-nya Ko Anton Teddy. Ya, ini juga ada beberapa ya yang masih stay. Thank you banget. Untuk yang mau bertanya, dipersilakan ketik saja. Nanti saya akan coba bacakan. Mungkin saya sedikit minta waktu. Ya, ini sekarang udah nggak terasa loh kok. Kita udah ngobrol kurang lebih 1 jam 20 Iya. menit. 10 menit lagi ya Ketawa kok. bareng. 10 menit lagi. Karena udah lama work from home, jarang komunikasi, jarang ngumpul sama teman. Jadi kesempatan, makanya saya bilang, oh minta dia waktunya untuk ngobrol gitu ya. Nah, sedikit Ya, saya mungkin senang kok. thank you kok, thank you. Mungkin gini kok. Saya gini. Oh iya, saya baru ingat. Saya akan untuk teman-teman sahabat online yang mengikuti sesi online sore hari ini, nanti boleh bantu DM ke saya. Menurut teman-teman, apakah acara ini bermanfaat? Apakah acara ini memberikan faedah kepada teman-teman? Kalau iya, teman-teman DM saja. Nanti saya akan coba atur lagi waktunya kepada narasumber kita. Semoga Coach Ciwinya berkenan untuk kita mungkin adakan sesi lain hari. Mungkin kita akan cari topik yang lebih topik yang berbeda supaya bisa melihat sudut pandang yang berbeda. Juga gini kok, bolehkah saya menghimbau untuk teman-teman kalau seandainya kami ini pengen nih belajar untuk bisa di-mentoring sama Coach Ciwi gitu kan. Apakah memungkinkan untuk teman-teman yang berminat nanti bisa kita bikin satu forum, kita bisa minta kesediaan waktunya Coach Ciwi, mudah-mudahan free gitu ya. Ya, untuk bisa berbagi insight, mungkin kami ada yang mau bertanya apa dan segala macam. Nanti untuk teman-teman sahabat online yang mau, silakan nanti DM saja. Juga untuk yang belum follow Instagramnya Coach Ciwi, yang mau follow silakan, nanti ada di sana Instagramnya. Nah, terakhir kok, nggak tahu ya nanti apakah masih ada yang nanya atau enggak. Untuk saat ini sih terakhir ya, untuk saat ini terakhir. Nah, kalau mau kita bilang, ini kan gini, kondisi sudah tidak kondisi seperti yang ada, maka kita harus beradaptasi dengan kondisi yang ada, sehingga kita menemukan satu peluang, misalnya seperti itu. Tetapi apabila peluang ini tidak dieksekusi, maka berlalu begitu saja. Nah, sebenarnya ketika kita mau mengeksekusi sesuatu, yang perlu kita perhatikan itu apa saja, selain tadi aku katakan bahwa itu tujuan dan lain-lain, atau memang kita gini, saya udah ketemu peluang, saya mau eksekusi ini, atau saya cari komunitas dulu, saya cari mentor dulu, baru saya eksekusi. Nah, pertanyaan yang berat. Karena contoh nih pertanyaannya nih. Ya. Karena kan gini, misalnya contoh, saya kan anak muda kok, anak muda kan banyak nih, banyak idenya, wah idenya banyak gitu ya. Tetapi ketika mau eksekusi, satu persatu rontok nih. Ah, itu banyak nih yang terjadi dengan anak muda. Nggak tahu sama yang udah senior apakah juga terjadi. Nah, kalau yang terjadi cukup kasih emoticon smile saja. Nah, apakah ketika kita sudah muncul ide, kita sudah melihat satu peluang, apakah langsung kita eksekusi atau kita cari dulu mentornya, kita cari komunitasnya dulu. Nah, mana nih kok kira-kira yang paling efektif untuk dilakukan? Oke. Sesungguhnya kalau kita bisa, saya punya peluang bagus nih, tapi saya nggak punya mentor. Oke. Itu boleh nggak? Itu sesungguhnya adalah, kita nggak bisa bilang tidak boleh. Kenapa? Namanya peluang. Selama kita percaya sama peluang itu, dan kita yakin sama peluang itu, go ahead. Oke? Itu penting banget. Nah, dalam proses itu, sebisa mungkin mencari mentor. Oke? Mentor yang sudah melalui prosesnya, atau similar lah. Oke? Kalau mungkin saja bisnis itu adalah bisnis yang sangat pionir lah, nggak ada mentornya. Tapi mungkin cara mentor yang similar. Oke? Dan komunitas. Oke? Jadi kita nggak bisa bawa, saya tunggu semua perfect mau jalan. Nggak juga, nggak bisa. Kita nggak bisa, tidak ada peluang, tidak ada namanya the perfect moment. Oke. Nggak ada yang namanya momen itu yang paling tepat. Wah, itu saya tunggu momen itu paling lengkap, paling tepat. Kapan? Nggak ada, kecuali sekarang. Nggak ada. Nggak ada peluang momen itu yang paling tepat, kecuali sekarang. Ya kan? Karena masa lalu udah lewat, masa depan belum selesai. Ya kan? Kenapa? Kayak ada satu quote yang bagus banget, kita nggak bisa peralatan yang
momen tuh yang terbaik saat ini, karena kita nggak bisa tahu. Oke, karena peluang kalau contoh, saya tunggu ABC lengkap. Oke, saya tunggu ini lengkap, baru saya jalan. Oke, oh, pulau bisnis itu mungkin udah dijalankan orang lain, bisnis itu udah berkembang di tangan orang lain, kita hanyalah pionir, udah menjadi follower aja. Oke, tapi kalau go ahead gitu loh, go ahead. Kalau makanya saya bilang, kalau insting kita, logika kita bagus lagi kalau seandainya peluang bisnis itu didukung dengan komunitas yang ada, mentoring yang sudah ada, dan itu menjadi lebih perfect lagi. Tapi kalau belum ada, ya go ahead. Go ahead. Kalau enggak, namanya job bisnis, peluang, dia nggak nunggu kita. Ya, dia hanya nunggu orang yang mau ambil. Gitu. Dia nggak kayak kereta yang nunggu penumpangnya. Tapi jangan main-main sama Shinkansen kok. Kalau Shinkansen juga nggak nunggu penumpang. Shinkansen lewat satu menit, ambiar gitu. Iya, betul. Betul ya. Oke, kok tak terasa ini waktunya udah kurang lebih 1,5 jam. Thank you banyak untuk waktunya. Thank you banget untuk sharing-sharingnya. Mungkin ada beberapa hal yang saya bantu koreksi saya kalau saya salah meng-highlight. Yang paling penting adalah yang perlu kita lihat untuk bisa membaca setiap peluang dalam setiap kondisi. Yang perlu kita miliki adalah inovasi. Lalu kita perlu ada kreativitas. Lalu kita juga bisa menemukan komunitas yang memiliki value yang serupa dengan kita. Temukan mentornya. Lalu kita membuka diri untuk bisa beradaptasi. Sehingga secara mindset-nya juga bertumbuh. Di mana ketika kita mau membuka diri, sebenarnya itu adalah perfect momennya kita. Ya. Itu yang bisa saya simpulkan kok untuk online sore hari ini. Untuk teman-teman yang bersetia bersama, terima kasih banget. Coach Ciwi, thank you banget kok untuk waktunya 1,5 jam, 90 menit yang sangat bermanfaat. Saya minta izin kalau seandainya nanti teman-teman sahabat online masih ada yang tertarik untuk kita bisa lakukan sesi berikutnya, mungkin saya akan hubungi personal ke Coach Ciwi untuk minta waktunya Coach Ciwi lagi. Mudah-mudahan bersedia kok, saya tahu waktunya saat ini sedang padat-padatnya, tapi berkenan berbagi dengan kita anak daerah, karena anak daerah ini kiblatnya harus di Pulau Jakarta. Sebentar lagi anak daerah juga loh. Ibu kota mau pindah ya kok ya? Iya, sebentar lagi kita juga anak daerah. Jadi kembali lagi perubahan itu selalu ada, kan. Tapi saya setuju kata saya thank you diajak chit-chat sama kamu, oke? Karena saya sering ikutin kamu punya postingan, makanya saya bilang kenapa saya suka dan saya setuju dengan ajakan kamu, karena nilai-nilai yang kamu bawa dalam posting-postingan itu memberikan nilai-nilai kamu juga, bahwa you carry a good thing, okay? Good message, positive message kepada orang lain gitu loh. Jadi itu yang kita harus bagikan kepada teman-teman. Seperti yang saya dan komunitas saya selalu ajarkan untuk selalu share yang positif aja dan konsum yang positif aja. Dan gitu kita minimal kita bisa berbuat baik juga melalui itu kepada orang lain. Gitu. Thank you, San. Thank you, Ko. Thank you sekali lagi. Juga untuk teman-teman online, terima kasih atas waktunya. Nanti saya akan buka kesempatan untuk teman-teman sahabat online yang mau ikut. Kita minta waktunya Coach Ciwi. Mungkin saya minta izin, kita akan buat forum bagi yang mau di-mentoring langsung, berbagi pengalaman ataupun wisdom-wisdomnya Coach Ciwi. Welcome untuk DM saya. Dan akhir kata untuk sahabat-sahabat kita yang sedang berbuka puasa, selamat berbuka puasa. Untuk yang tidak berbuka puasa, selamat makan malam. Coach Ciwi juga thank you kok waktunya. Selamat malam dan sampai ketemu di lain kesempatan. Thank you kok, thank you. Terima kasih semuanya. Mohon maaf juga kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan atau saya terlalu cepet ya, karena terlalu excited. Oh iya betul, kadang-kadang kita ngomong tambah penuh kesandang sih, tambah ada salah kata, saya juga minta maaf. Ya, oke, thank you, terima kasih semuanya. Nanti untuk teman-teman sekalian, ini kan masih terekam 24 jam. Bagi teman-teman yang merasa ini bermanfaat, boleh bantu share kepada teman-teman lainnya, sehingga
mungkin saja ini bisa menjadi secerca titik terang untuk teman-teman yang saat ini sedang mengalami kondisi yang tidak memungkinkan. Oke kok? Thank you, selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Bye-bye.